Oke, semuanya kembali dengan saya. Pada video ini kita akan mereview salah satu modem dari Telkomsel, yaitu Orbit. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang mencari modem ya, ini saya rekomendasi banget ya, teman-teman bisa beli aja langsung di Gerai Telkomsel langsung, atau teman-teman kalau mau beli online nanti saya sertakan di link deskripsinya. Nah, by the way, ini bukanlah WiFi ya, ini adalah modem. Nah, tapi sebelum kita akan tes nanti ya, kita akan lihat dulu di bagian bawah sini terdapat untuk lubang SIM ya. Dan di sini terdapat tulisan, kalian bisa lihat sini ya. Nah, kalau ngeblur, nah itu dia. Terus juga di sini, di bagian sini terdapat bisa untuk konekkan modemnya ke colokan listrik. Terus di bagian sini kalau misalnya teman-teman mungkin punya komputer yang ingin konekkan komputer, dia tersedia kabel LAN dan WAN-nya juga ya. Nah, di sini juga bisa dilepas ya teman-teman. Di sini juga ada kabel tambahan kalau nggak salah. Di bagian sini saya bongkar dulu ya. Nah, tuh di bagian sini dia terdapat, mungkin ini fungsinya untuk konekkan ke TV ya, saya kurang tahu juga ini. Nah, ya problem seperti itulah ya. Oh ya, biasanya ketika teman-teman baru beli modem ini ya, kalau misalnya teman-teman belinya di Gerai Telkomsel itu dia dapat kartunya. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakannya. Tapi ya mungkin ada juga yang harus teman-teman beli paketnya dulu, baru teman-teman bisa menggunakannya seperti itu. Nah, so kita akan langsung aja mulai coba ya, without any further ado. Di sini sudah saya konekkan ya modemnya, seperti kalian bisa lihat di sini. Kita akan coba dulu ya untuk ngetes speednya berapa yang dihasilkan. Nah, by the way di sini ya memang seperti mode WiFi pada umumnya ya. Cuman dia fleksibel dan ini modem, jadi bukan WiFi. Jadi kalian bisa gunakan di mobil atau misalnya bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini ya, kalau teman-teman mungkin ingat Bolt dulu ya, mungkin kalau teman-teman punya Bolt ya. Nah, kurang lebih seperti itulah, sama seperti kayak begitu. So, kita akan langsung aja mulai untuk mencoba ya. Di sini saya akan mulai untuk tesnya dulu dan saya pause sebentar ya. Oke, di sini saya akan mulai tes dulu ya untuk speed yang dihasilkan kira-kira berapa, baik Mbps maupun sebagainya. Di sini kita akan uji coba dulu ya untuk menggunakan aplikasi speed testnya. Di sini ya udahlah, kita next all aja. Di sini ya ini biar skip aja. Oke, ntar ya teman-teman, saya lagi setting dulu ini ya untuk aplikasinya. Oke, sini kita continue. Nah, ini kita sudah akan tes menggunakan aplikasi speed test dan kira-kira berapa yang akan dihasilkan ya. Kita mulai ya. Ini modemnya teman-teman yang bisa lihat ya. Untuk di sini, untuk kalian bisa lihat ya, maaf ini kalau ngeblur. Nah, ini sedang dites dulu ya. Untuk Mbps-nya kurang lebih dapat sekitar 27,3 Mbps untuk download-nya. Dan untuk upload-nya ini kita akan coba lihat dulu ya, kira-kira berapa untuk hasil yang akan didapatkan si modem Orbit ini ya. Oke, tunggu ya. Nah, kalau untuk uploadnya dia mendapatkan kurang lebih sekitar 25,1 Mbps, sedangkan kalau untuk downloadnya itu dia mendapatkan kurang lebih sekitar 27,3 Mbps, ya lumayan lah. Nah, sekarang kita akan tes dulu ya untuk YouTube-nya kurang lebih seperti apa. Maaf, saya pause lagi. Nah, ini saya akan tes dulu ya untuk YouTube-nya ya. Di sini sih kalau untuk nonton video sih cukup lancar ya. Meskipun mungkin karena Mbps-nya ini yang saya pesan ini agak cukup kecil, tapi bisa dibilang sih lancar lah. Saya suruh tonton untuk YouTube sendiri. Terus untuk misalnya scrolling sosmed, scrolling YouTube, ataupun browsing sih oke lah, masih dapat diandalkan ya modem ini ya. Walaupun mungkin tidak secepat dengan WiFi, tapi ya cukup lumayan lah. Sekali lihat ini video ini untuk nonton videonya juga cukup untuk oke lah, bisa dijalankan dengan baik ya. Nah, kalau mungkin kena ya, apakah untuk gaming gimana hasilnya? Nah, sekarang kita akan tes nih. Tadi mungkin yang nanya ya, kalau untuk gaming mungkin semacam game kayak Free Fire atau ML, ya mungkin modem ini masih bisa lah untuk dapat diandalkan ya. Seperti hasil ini, maaf kalau ngeblur. Ini games online sih masih oke sih menurut saya ya. Tapi mungkin kalau game-game yang online yang besar atau gimana mungkin agak cukup lambat. Biasanya sih sebenarnya tergantung juga teman-teman ya dari speednya ya, juga Mbps yang perlu kalian pilih. Jadi ya untuk bermain game-game atau streaming video online dan YouTube itu ya sekali lagi itu semua tergantung dari speed Mbps atau paket yang kalian pilih ya, karena itu sangat mempengaruhinya. Nah, biasanya kalau speednya cepat atau wifi-nya kenceng, itu biasanya akan dapat berjalan lancar. Tapi
Sekali lagi itu semua tergantung dan baik lagi dari speed atau paket yang kita pilih. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk hasil review saya. Bisa dan kesimpulan bahwa modem ini worth it sekali. Tapi kalau misalnya dipakai untuk kegiatan berat seperti upload video dan sebagainya sih, saya rasa ya itu semua tergantung dari speednya, karena sama seperti wifi ya. Jadi kalau misalnya kita MBPS-nya cepat atau paket yang bagus, biasanya untuk upload streaming itu akan jauh lebih lancar. Tapi kalau misalnya MBPS atau speednya itu kecil ya, jadi biasanya akan cukup lambat. Jadi intinya itu semua tergantung paket atau kecepatan yang kita miliki atau yang kita pilih pada masing-masing modem ya, atau wifi seperti itulah kurang lebih ya. Tapi dari hasil review saya terkait modem Onbit ini cukup worth it sekali, dan ini salah satu kelebihannya adalah dia fleksibel. Jadi teman-teman bisa pakai di mobil dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari modem yang atau internet yang fleksibel seperti kayak modem Bolt atau semacamnya, teman-teman bisa menggunakan Telkomsel Onbit ini untuk kegiatan sehari-hari ya. Baiklah, demikian review saya. Kalau lebih mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.